Pernah nggak sih Anda berpikir di tengah momen paling berat dalam hidup kita, kadang justru disitulah sebuah janji yang paling kuat terbentuk. Bukan janji biasa ya, tapi sebuah ikatan yang benar-benar bisa mengubah arah hidup seseorang. Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa tentang janji semacam itu yang semuanya berawal dari sebuah bisikan doa di tengah pekatnya malam. Coba bayangkan, Anda lagi ada di dekat Ka'bah, suasananya hening, malam gelap. Tiba-tiba Anda dengar doa ini. Singkat, tapi dalam banget maknanya kan? Penuh misteri. Nah, satu kalimat inilah yang menjadi kunci pembuka untuk keseluruhan cerita yang akan kita bahas. Jadi cerita ini sampai ke telinga kita berkat seorang bangsawan Arab. Dialah orang pertama yang mendengar suara itu, sebuah rintihan doa yang terdengar begitu tulus, datang dari hati yang sedang lara di tengah sunyinya malam. Tentu saja, rasa penasarannya langsung terusik. Siapa sih yang berdoa sekhusyuk ini? Akhirnya, dia mengikuti sumber suara itu. Dan di sanalah ia menemukannya. Seorang perempuan yang sedang tenggelam dalam doanya, sendirian. Nah, dari jawaban si perempuan ini saja, kita langsung tahu, ini bukan cerita sembarangan. Dia nggak akan mau buka mulut kalau saja sang bangsawan tidak bersumpah atas nama Tuhan. Jelas ini adalah sebuah rahasia yang sangat-sangat dalam dan dijaga dengan begitu eratnya. Dan ada satu detail lagi yang membuat suasana makin misterius. Tepat di hadapan perempuan itu ada seorang bayi yang tidur dengan sangat pulas. Dan seperti yang akan kita lihat, kehadiran anak kecil inilah yang menjadi inti dari semua perjanjian yang mengikat hati ibunya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam inti kisahnya. Sebuah perjalanan suci yang seharusnya penuh berkah, malah berubah jadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Siap-siap ya, karena bagian ini ceritanya akan jadi sangat intens. Kita coba rangkai kejadiannya ya. Bayangkan, sebuah badai dahsyat datang, kapalnya tenggelam. Semua penumpang hilang, kecuali dia. Dia sendirian terombang-ambing di lautan lepas, hanya berpegangan pada sebilah papan kayu. Dan di tengah situasi yang mustahil itu, sebuah keajaiban terjadi. Dia melahirkan putranya. Wow, di titik terlemahnya, dia justru harus jadi yang terkuat. Bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk nyawa baru di pelukannya. Di saat kita pikir ada secercah harapan, ada orang lain yang juga selamat. Mungkin mereka bisa saling bantu. Tapi ternyata tidak. Orang ini datang bukan sebagai penyelamat, justru dia adalah awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Bisa Anda bayangkan? Ancaman yang benar-benar keji. Di tengah bencana yang seharusnya jadi pengingat akan kekuasaan Tuhan, orang ini malah dikuasai oleh nafsu paling rendah. Kata-katanya menunjukkan kalau dia sama sekali nggak mengambil pelajaran dari musibah yang baru saja mereka alami. Tapi lihat keberanian perempuan ini. Walaupun posisinya sangat terancam, dia nggak diam saja. Dia melawan. Dia menantang nurani laki-laki itu, mencoba menyadarkannya akan Tuhan, akan bencana yang seharusnya membuat mereka lebih dekat padanya. Sayangnya, semua kata-katanya sia-sia. Hati pria itu sudah gelap. Dan di puncak kebiadabannya, dia melakukan sesuatu yang benar-benar nggak masuk akal. Iya, dia merebut bayi itu. Satu-satunya harta, satu-satunya alasan si ibu untuk bertahan hidup. Lalu dia lemparkan begitu saja ke lautan yang bergelora. Sebuah tindakan yang rasanya nggak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kekejamannya. Oke, dari titik terendah keputusasaan, dari momen paling kelam, disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Di sini kita akan lihat bagaimana iman yang tulus dijawab dengan keajaiban yang melampaui logika. Ini adalah titik baliknya. Di tengah hancurnya hati dengan tangis dan ketakutan, hanya ini yang bisa ia lakukan. Berdoa. Sebuah permohonan yang begitu tulus dan kuat. Dia nggak minta diselamatkan, tapi minta dipisahkan dari manusia yang sudah dia anggap sebagai binatang buas. Dia pasrah sepenuhnya. Dan jawabannya datang seketika itu juga. Bahkan sebelum doanya selesai, sebuah makhluk raksasa tiba-tiba muncul dari dalam laut, langsung menyambar pria itu dan mengakhiri ancamannya untuk selama-lamanya. Sebuah peristiwa yang luar biasa, sekaligus mengerikan. Ancamannya memang sudah hilang, tapi sekarang dia kembali sendirian, terapung di lautan, berduka karena kehilangan putra yang baru saja ia lahirkan. Sampai akhirnya, setelah seharian penuh, secercah harapan muncul di kejauhan. Sebuah kapal. Dan disinilah momen puncaknya.
Saat ia sudah diselamatkan dan berada di atas kapal, ia melihat sesuatu yang seharusnya mustahil. Bayinya ada di sana, hidup, selamat, dan sehat. Sebuah pertemuan yang sama sekali nggak masuk akal. Tunggu, gimana ceritanya? Nah, ini dia penjelasannya yang luar biasa. Jadi, menurut para penyelamat, mereka menemukan bayi itu dalam kondisi yang aneh. Dia ada di atas punggung seekor makhluk laut raksasa, lagi asyik menghisap jempolnya. Jadi bisa Anda bayangkan, makhluk yang sama yang menghukum si penjahat, ternyata atas izin Tuhan jugalah yang melindungi si bayi. Luar biasa. Dan sekarang, semua potongan puzzle akhirnya menyatu. Kita kembali ke awal cerita. Kita kembali ke doa yang pertama kali didengar oleh sang bangsawan. Disinilah kita akhirnya paham apa sebetulnya makna di balik perjanjian yang ia ucapkan di dekat Ka'bah itu. Jadi, inilah perjanjiannya. Setelah diselamatkan dengan cara yang begitu ajaib, setelah melihat keajaiban yang begitu nyata, dia berjanji pada Tuhan. Janji untuk tidak pernah meninggalkannya lagi dan untuk mengabdikan seluruh sisa hidupnya untuknya. Dan lihat hasilnya. Sejak saat itu katanya, tidak ada satupun doanya yang tidak dikabulkan. Dan ini bukti nyata perubahannya. Saat sang bangsawan, karena iba, menawarinya sekantong uang, dia menolak. Kenapa? Karena baginya, karunia dari Tuhan yang sudah ia terima jauh lebih berharga dari semua harta duniawi. Imannya sudah benar-benar kokoh. Kisah ini begitu membekas di hati sang bangsawan, sampai-sampai ia merangkum pelajarannya dalam bait-bait indah ini. Intinya adalah, terkadang ada rahasia kebaikan Tuhan yang di luar logika kita. Di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan saat kita merasa terjepit, satu-satunya sandaran terbaik adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan ya, dia benar-benar menepati janjinya. Sisa hidupnya ia habiskan di tanah suci sepenuhnya untuk beribadah dan mengabdi. Sebagai rasa syukur atas keajaiban yang telah menyelamatkan dia dan juga putranya, dia memegang teguh perjanjian itu sampai akhir hayatnya. Kisah yang luar biasa ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau kita sendiri, saat kita menghadapi cobaan terberat dalam hidup, janji atau ikatan seperti apa sih yang kita buat? Dan yang lebih penting, bagaimana janji itu membentuk sisa perjalanan hidup kita? Sebuah bahan refleksi yang dalam banget untuk kita semua.